Manchester United mulai laga pertama mereka pada musim kompetisi Liga Inggris 2021-2022 dengan gemilang. 3 poin, menang 5-1 di Old Trafford melawan Leeds. Langkah awal yang oke, saya pikir. Tetapi apakah mereka bisa meneruskan perjalanan mereka dengan mulus? Itu yang masih menjadi tanda tanya walaupun mereka bisa melakukan start dengan baik. Ketemu dengan saya Ropan, dan saya terkesan ya dengan penampilan awal dari Red Devils. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer ini melakukan langkah awal yang bagus. Saya sudah katakan di awal bahwa mereka bukan saja meraih 3 poin ya, dalam pertandingan pertama, pekan pertama di IPL, tetapi juga dengan kemenangan besar 5-1 atas tim asuhan Marcelo Bielsa atau Leeds United. Namun kemenangan ini tidak boleh disambut dengan terlalu euforia ya, bahwa 3 poin itu penting, oke, tetapi harus diingat apa yang terjadi pada 2 musim lalu ketika MU berlaga di kandang dan mereka bisa menang melawan Chelsea dengan 4-0, clean sheet saat itu. Tetapi di pertandingan-pertandingan berikutnya mereka justru turun ya, tidak bermain seperti di pekan pertama ya, ditahan imbang oleh Wolves ya. Kemudian mereka bisa kalah dari Crystal Palace, tahan imbang oleh WBA. Satu hal yang memang agak menurun. Jadi pertandingan pertama itu tidak boleh dijadikan patokan bahwa ini adalah MU yang bisa berlari dengan begitu kencang pada musim ini ya. Tetap mereka fokus, tetap tenang ya, walaupun mereka bermain dengan luar biasa, dan ini sudah sesuatu hal yang sangat baik bagi saya, karena kalau melihat ke belakang lagi pada musim yang lalu mereka tampil sangat buruk ya. Kalah 3 gol di kandang di Old Trafford, memulai pertandingan juga di Old Trafford dari Crystal Palace ya. Bagaimana mereka bisa hancur di pertandingan pertama, walaupun pada akhir musim juga mereka bisa lolos ada di 4 besar, tetapi kekalahan dari Crystal Palace saat itu membuat mereka agak oleng di pekan-pekan awal, di 5 pekan pertama itu mereka bisa menang melawan Brighton and Albion, tetapi kemudian mereka dihantam di Old Trafford dengan 1-6 oleh Spurs. Itu yang membuat mereka terguncang ya. Jangan sampai hal itu terulang lagi. Jadi kemenangan ini boleh disambut dengan gembira oleh semua pendukung, fans, fanatik MU dimanapun Anda berada. Tetapi tetap menurut saya pekan demi pekan harus fokus bagi MU. Memang kalau bisa melihat dari jadwal yang ada, di antara semua tim unggulan yang saya pikir akan finish di 4 besar seperti Liverpool, Chelsea, Man City, dan juga termasuk MU ini paling diuntungkan. 7 pekan pertama aja mereka tidak mendapatkan lawan-lawan berat yang ada di 4 besar. Mereka bisa terhindar dari Liverpool, dari Chelsea, dari Arsenal, dari Spurs ya. Jadi lawan-lawan itu yang membuat mereka lebih enteng sebenarnya ya. Mereka belum ketemu dengan City dalam derby Manchester. Jadi kalau 7 laga itu mereka bisa amankan, saya pikir 21 poin di tangan akan membuat Harry Maguire dan kawan-kawan ini ada di puncak klasemen, dan saya yakin itu asal mereka bisa konsisten. Yang dibutuhkan di sini bagi MU adalah konsisten. Mereka bisa melakukan itu dengan 7 pertandingan awal yang tidak bertemu dengan tim-tim yang saya katakan tadi, tim-tim atas ya. Mereka baru bisa bertemu di pekan ke-8 ya, lawan Leicester, kemudian ada Spurs di pekan ke-9, ada juga Liverpool, ada Manchester City. Jadi 4 pertandingan, 8, 9, 10, 11. Jadi 4 pekan itu setelah pekan ke-7 mereka baru ketemu dengan tim-tim kuat itu. Jadi kalau 21 poin, dan katakanlah di sini MU dalam 4 pertandingan melawan Leicester, melawan Liverpool, Spurs, dan City itu mereka tidak menang, draw aja semua. Katakan ini 25 poin. 21 tambah 4, 25 poin. Mereka masih ada di atas. Karena baik City, Liverpool, dan Chelsea itu akan terlibat dalam pertandingan yang sangat rumit, sangat berat di 5-6 pekan pertama.
bahkan sampai 7 pekan itu membuat mereka lawan-lawan kuat semua, ya. Akan bertemu dengan Liverpool, akan bisa ketemu dengan Chelsea, dengan Arsenal, dengan Spurs, begitu juga dengan City. Jadi bukan tidak mungkin ada poin-poin krusial yang terpangkas di sini yang membuat mereka sulit untuk bisa berlari dengan kencang, tidak seperti MU. Tapi MU juga tidak boleh menganggap enteng. Walaupun 7 pekan itu mereka bermain dengan tim-tim yang di luar 5 besar, ya, atau 4 besar, tapi tetap harus hati-hati karena semua tim punya motivasi yang tinggi untuk bisa mengalahkan MU. Oke, perubahan yang terjadi bagi pasukan Ole, mereka bisa mendapatkan Jadon Sancho, walaupun kemarin baru tampil belum begitu terlihat karena baru bergantian dengan Daniel James, dan saya pikir luar biasa ya bagi Ole. Varane yang ada diambil dari Real Madrid, yang akan dipasangkan dengan Harry Maguire, belum dimainkan, tetapi dia tetap memainkan dengan Lindelof dan Maguire, Wan-Bissaka di kanan dan Luke Shaw di kiri, tetap De Gea di bawah Mistad. Namun bagaimana di tengah dia punya 2 double pivot yang kuat, Scott McTominay dan Fred, dan juga ikut membuat gol kemarin. Dan dia memasang Pogba, ya, dengan tidak adanya Rashford, justru di bangku cadangan juga dengan Edinson Cavani yang ada di depan, sehingga yang terjadi bagaimana di luar dugaan juga Mason Greenwood didorong sebagai seorang pemain yang berada di depan. Di belakang Greenwood justru ada Bruno Fernandes, ya, Pogba di kiri dan juga Daniel James. Suatu kombinasi yang saya tadinya agak kaget, ya, agak meragukan apakah mereka bisa menang dengan begitu besar. Tapi ternyata mereka melakukan itu dengan baik, start yang sangat bagus. Tidak ada Cavani, tidak ada Rashford di sana. Luar biasa saya pikir penampilan ini. Varane juga belum bisa bermain, Jadon Sancho dimain di babak kedua, tetapi 5 gol ini saya pikir hebat sekali ya bagi mereka. Dengan adanya Greenwood ada di depan, kemudian 3 gol yang dibuat oleh Bruno Fernandes, ini luar biasa. Saya ingin melihat bahwa pemain Portugal ini yang jeblok bermain di Euro kemarin, ya, tidak bermain seperti yang diharapkan, tetapi di MU selalu bermain bagus. Sejak kedatangan 2 musim lalu di paruh kedua, ya, pada bulan Januari, dengan 14 pertandingan yang dia mainkan saat itu, dia sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa, ya, membuat 8 gol dan 7 assist. Musim yang lalu juga pemain Portugal ini tampil bagus, menjadi pencetak gol terbanyak di MU. Ya, di MU ada banyak pemain-pemain depan, ya, termasuk Rashford, Martial, Cavani banyak, tapi dia bisa membuat 18 gol, tertinggi di antara semua pemain. Gelandang satu-satunya yang ada di IPL musim lalu yang paling tinggi itu adalah seorang Bruno Fernandes. Luar biasa. Dia punya 12 assist kalau tidak salah saat itu musim lalu, ya, dengan 18 gol. Jadi ini dalam segi assist juga dia hanya kalah di belakang dari Harry Kane. Jadi memang pemain ini pantas. Dengan 3 gol yang dibuat kemarin, saya berharap bahwa dia harus konsisten. Saya ingin melihat kenapa? Bahwa saatnya gelandang itu bisa menjadi top scorer. Karena di IPL ini sejak Teddy Sheringham itu bisa menjadi top scorer saat Liga Primer ini untuk pertama kali bermain di era modern, ya, 92-93, tidak ada pemain gelandang satupun yang bisa mengunci diri mereka sebagai top scorer di penghujung di laga ke-38 misalnya. Tidak ada gelandang satupun. Pernah waktu itu ada Lampard tapi dia kalah bersaing, ya, saat itu. Ada Didier Drogba, ada di Chelsea saat itu. Walaupun dia gelandang yang sangat subur. Nah, ini kesempatan dengan 3 gol kemarin, kalau setiap pertandingan Bruno bisa membuat gol, ini akan membuat dia menjadi gelandang pertama yang akan terpilih sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah di era modern Liga Primer. Saya katakan sejak Teddy Sheringham itu dan Alan Shearer terus bisa bergantian, Jimmy Floyd Hasselbaink, ya, ada satu Dion Dublin yang bisa, Thierry Henry, Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie, semua menjadi top scorer. Semua itu yang saya sebut adalah, termasuk Drogba, itu adalah penyerang tengah, pemain-pemain depan. Termasuk terakhir kemarin adalah Harry Kane, ya, bisa menjadi top scorer. Sebelumnya lagi Harry Kane, musim lalu ada Jamie Vardy. Sebelumnya lagi ada Mo Salah yang membuat mencetak gol terbanyak. Jadi memang luar biasa, ya, penyerang-penyerang ini selalu tidak memberikan kesempatan kepada pemain lain, termasuk pemain tengah, untuk bisa menjadi top scorer. Nah, Fernandes atau Bruno Fernandes ini kesempatan ketika dia memimpin saat ini di pekan pertama. Mudah-mudahan di pekan berikut dia bisa membuat gol dan terus konsisten. Dan pasti kalau ada penalti buat MU, Bruno yang akan ambil,
dan ini memberikan kesempatan buat dia untuk terus bisa melaju. Namanya akan tercatat di papan atas sebagai pencetak gol terbanyak untuk bersaing tentunya dengan pemain-pemain depan, termasuk Mo Salah, termasuk Harry Kane pasti yang ada di sana untuk bisa Jamie Vardy juga, dan juga Lukaku yang datang dari Inter memperkuat Chelsea. Dan itu kita akan lihat nantinya apakah Lukaku ini bisa menjadi top skor atau permainan dia tetap konsisten sama seperti ketika dia di Inter dan membawa Inter Scudetto. Kita akan tunggu. Tapi saya tertarik sekali lagi dengan perkembangan dari Bruno, ya. Bagus di klub walaupun tidak begitu bagus bermain di tim nasional, dan MU beruntung bisa mendapatkan pemain ini. Ditambah lagi dengan Sancho, kalau Sancho sudah mulai baik penampilan dia, ya, akan stabil dalam 2-3 pertandingan ke depan, diberikan jam terbang, ini akan kuat dan MU menjadi penantang terkuat dan bisa menjadi juara, ya. Di era modern ini kan tidak ada satupun tim yang bisa melawan mereka, ya, untuk dalam hal gelar juara. 13 gelar juara diberikan oleh Sir Alex Ferguson, ya, di era modern saat ini. Tidak ada tim lain yang bisa mengejar mereka, ya. Ini luar biasa saya pikir. Chelsea mungkin 5-6 gelar yang bisa dibuat. City juga, ya. Bagaimana mereka bisa membuat dalam satu dekade terakhir ada 5 gelar. Pep 3, kemudian ada Mancini juga yang bisa, Pellegrini bisa membuat, ada 5 gelar yang mereka lakukan di era modern. Tetapi tidak seperti MU, dan MU kesempatan mereka adalah di musim ini. Saya katakan kalau mereka stabil, konsisten, yang dibutuhkan adalah konsisten, mereka bisa menjadi juara dan kesempatan itu ada. Varane sudah datang, artinya kekuatan di belakang oke. Dengan ada Lindelof juga akan semakin bagus, ya. Karena memang mereka pada musim kemarin itu bermasalah di belakang dari 4 tim yang ada di atas. Ketika mengakhiri musim 2020-2021, ya, saat mereka ada di posisi di bawah, ya, dari City, mereka kebobolan 44 kali. Jadi ada bermasalah, ya, berada di belakang City, di belakang Liverpool juga, bahkan di belakang Chelsea. 44 kemasukan. Ini yang membuat mungkin Ole melihat harus ada pemain lain yang bisa mendampingi seorang Maguire, dan itu ada di Varane. Kemarin sudah diperkenalkan dan Varane ada bermain di belakang. Saya pikir sangat kuat dengan menambal di belakang lagi dengan ada Varane. Ini yang membuat bahwa MU berpeluang besar untuk bisa mengikis bagaimana hegemoni kuatnya City, tetangga mereka yang terus bisa berada pada jalur yang terbaik. Dalam 5 musim terakhir City selalu ada di 4 besar, ya, bahkan 3 kali juara, ya. Sudah ada runner up sekali ketika berada di belakang Liverpool. Jadi ini klub yang sangat stabil, itu yang harus dikejar oleh MU. MU harus bisa mengejar itu, apa yang dilakukan oleh City, dan mereka memulai musim ini saya pikir dengan bagus. Pemain sudah ada, semua lini sudah terisi, tinggal bagaimana konsistensi dari MU sendiri. Tergantung dari Ole, karena Ole adalah pelatih yang 2,5 tahun terakhir tidak memberikan 1 piala pun, ya. Pelatih terakhir adalah Mourinho yang bisa memberikan 3 piala buat MU. Tinggal sekarang tantangan itu ada di Ole, ya. Kalau Ole bisa melakukan itu, kalau dia tidak melakukan itu pada musim ini, saya pikir wajar dia dipecat, dan saya sangat setuju kalau dia bisa dipecat, diganti, karena memang betul-betul tidak siap. Sudah dikasih kesempatan, pemain-pemain yang sudah datangkan juga oke, tapi dia tidak bisa memberikan gelar. Itu masalahnya yang harus dievaluasi oleh manajemen dari MU, dan harus ada pergantian. Tapi kalau dia bisa memberikan gelar, Piala FA, Piala Carabao, ya, termasuk bisa menjadi juara di IPL, itu yang kita tunggu nantinya. Karena terakhir mereka juara pada 2013 di tangan Sir Alex Ferguson. Jadi ada puasa gelar, ya. Dalam 7 tahun terakhir mereka, 7 musim terakhir mereka tidak pernah juara lagi. Ini kesempatan dengan materi pemain yang bagus di semua lini. Jadi kita akan tunggu nantinya, karena tim-tim besar lainnya juga mencetak kemenangan, ya. Ketika saya merekam atau membuat konten video ini, memang pertandingan antara Spurs dan City belum berlangsung, ya. Tetapi Liverpool sudah memenangkan pertandingan 3-0 di kandang Norwich. Ini berbahaya. Liverpool kembalinya Van Dijk itu membuat mereka clean sheet, ya. Luar biasa saya pikir. Mereka punya pelatih bagus, ya, seperti Jurgen Klopp. Mereka kemarin tidak punya Hendo, mencoba Jota, dan Jota bisa membuat gol bergantian dengan Firmino. Firmino juga bisa membuat gol. Tidak ada Robo yang cedera. Bek kiri masih diisi oleh Kostas Tsimikas, dan dia bermain bagus, tidak tergantikan. Gini tidak ada, saya agak meragukan, tetapi bagaimana Klopp bisa melakukan ini dengan adanya Milner bermain di tengah,
Chamberlain di kanan, dan juga bagaimana Naby Keita. Perpaduan 3 pemain ini pertama kali dilakukan oleh Klopp. Tidak pernah mereka melakukan ini dengan 3 pemain tersebut. Keita, Milner bermain ya dengan Chamberlain. Ini baru pertama dan berjalan dengan bagus. Mereka clean sheet menang 3-0. Ya, sama juga seperti Chelsea. Ancaman untuk bisa menjadi juara. Tuchel yang berada di sana sudah membuat dua piala. Ini berbahaya. Ya, ketika mereka menang 3-0, sangat bagus dalam start pertama mereka. Ya, ini yang harus kita antisipasi. Jadi saya bisa mengatakan bahwa memang akhirnya juga ada 4 tim saja yang ada di posisi teratas. Tidak tahu siapa yang akan menjadi juara, tetapi pasti City, MU, Liverpool, dan Chelsea akan bersaing untuk bisa menjadi juara. Itu saya pikir yang akan terjadi di Liga Premier pada musim ini. Kita tunggu bagaimana gebrakan dari Ole bersama dengan MU ketika mereka melakukan start dengan bagus ya. Mereka sudah menghilangkan mimpi buruk mereka ketika musim kemarin. Mereka dipermalukan oleh Crystal Palace dengan 1-3 di Old Trafford. Tapi sekarang mereka bangkit dan tampil sangat bagus. Oke, sampai di sini perbincangan kita untuk MU. Dan kita akan jumpa dalam perbincangan selanjutnya di IPL atau di Serie A dan La Liga. Anda jangan lupa untuk tetap like, share ya channel YouTube ini dan juga subscribe. Sampai jumpa. Ciao.